Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Tutorial Official. Kali ini saya akan memperlihatkan atau membagi sebuah website berbasis Google Apps Script ya, yang mana website tersebut terhubung dengan uh, spreadsheet ya. Kali ini saya akan memperlihatkan sebuah website untuk menginputan penyidikan epidemiologi KLB keracunan ya. Misalnya kan eh, kita ke lapangan kadang harus membawa kertas, apalagi kalau misalnya jarang apa namanya, kan keracunan mah itu jarang terjadi ya. Tiba-tiba ada yang keracunan tetapi formnya belum di print, kan itu menjadi apa namanya, membutuhkan waktu lagi gitu kan. Di sini kita hanya menyiapkan nanti ke lapangan itu ponsel atau tablet, kemudian jaringan internet ya. Untuk saat ini kan eh, mudah-mudahan udah masuk ya jaringan di setiap apa namanya, perkampungan gitu ya. Baik, saya contohkan ini adalah kasus misalnya kalian Bapak Am ya. Misalnya contoh kejadiannya bisa bisa juga kita tambahkan di sini. Ini menu ini jangan KLB ini untuk mengelompokkan misalnya klaster apa namanya? Misalnya kejadian tersebut di tempatnya di mana, acaranya apa, kapan, lokasinya di mana gitu kan ya. Statusnya apakah berlangsung atau selesai gitu kan. Misalnya kemudian line list ini untuk apa namanya, memperlihatkan data yang terpapar atau yang mengalami keracunan ya. Kemudian ini analisis untuk misalnya nanti kita bisa melihat langsung analisisnya ya, kita langsung pakai web ini tanpa menginput lagi ke aplikasi yang lain ya. Kita hanya pilih kejadian KAB untuk analisis, kemudian muat analisis, nanti akan muncul di sini. Kemudian ini master dropdown. Master dropdown ini berfungsi untuk menambahkan item-item atau misalnya seperti makanan, kemudian gejala ya, misalnya kan ini kan gejala umumnya, misalnya kan ada gejala yang lain tinggal kita tambahkan di sini. Untuk makanan yang lain misalnya di sini gak ada, kita tambahkan misalnya eh, apa namanya, tongseng misalnya, tongseng misalnya kan, tambah item. Ini bisa fleksibel kita tambahkan sendiri ya. Bisa disesuaikan dengan yang ada di lapangan ya. Untuk laporan ini juga kita tinggal pilih, kemudian generate dan unduh PDF, nanti akan otomatis mendownload PDF-nya seperti ini. Ini bisa dipilih untuk laporan sementara ya, laporan singkat untuk diberikan ke tingkat yang lebih lanjut gitu kan, misalnya ke dinas kesehatan gitu kan. Kemudian kita coba langsung saja ke aplikasinya. Eh, Misalnya kita ada kejadian keracunan lagi di hajatan, misalnya Bapak Bapak Heri misalnya. Ini contoh desanya, misalnya dusun Ciberem, RT 003 RW 001, Desa Ciberem, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Ini ngarang ya. Kalau tidak sesuai ya mohon maaf, ini hanya ngarang saja alamatnya. Bapak Ibu juga bisa sesuaikan alamat lokasinya, misalnya mau disingkat silakan, misalnya Dusun Ciberem 03 garis miring 01 DS Ciberem Ciamis, Ciamis, terserah ya, itu yang penting Bapak Ibu punya catatan lokasinya. Kemudian tanggal kejadian itu bisa kita dipilih di sini, bisa eh, misalnya hari ini, today ya, tanggal 11 bulan 12. Untuk status ini masih berlangsung misalkan ya, kita simpan. Nanti akan tambah datanya di bawah di sini. Nah, setelah datanya udah tampil di apa namanya, data kejadian KLB, kita langsung lanjut ke menu kedua, yaitu line list. Line list ini untuk
memulai PE di lapangannya ya. Untuk kejadian KLB langsung bisa kita pilih yang tadinya sebelumnya kita input di kejadian KLB, langsung otomatis akan tampil di kejadian KLB. Ini wajib dipilih, kenapa? Karena untuk mengelompokkan atau apa namanya ya, untuk mengetahui kejadian tersebut di lokasi mana, kapan, dan misalnya berlangsung atau sudah selesai gitu kan. Kita pilih kejadian di hajatan Bapak Heri. Nah, kita langsung saja ketika wawancara itu misalnya ada Bapak Ruben, misalnya kan umurnya 58, nomor 9, misalnya laki-laki, ininya misalnya rawat jalan, misalnya alamatnya silakan Bapak Ibu. Ini saya ngarang ya, tanggal paparan misalnya tadi pagi misalnya jam 9, misalnya setengah 10. Tanggal onsetnya itu misalnya sekarang 14.24 misalnya. Gejalanya apa saja? Mual, muntah, nyeri perut misalnya, sakit kepala, lemas misalnya. Ya, makan nasi kotak, ayam goreng, sambal, sama tongseng misalnya. Status ini boleh dipilih terduga, probable, atau konfirmasi. Misalnya kita konfirmasi karena bergejala gitu kan ya. Konfirmasi, atau misalnya terduga dulu boleh lah. Terduga dulu boleh, simpan. Nanti data tersebut akan muncul di sini. Nah, Bapak Ruben sudah muncul di sini ya. Nanti saya akan kembangkan lagi untuk supaya data list ini bisa muncul sesuai dengan kejadian yang sedang berlangsung misalnya. Oke, gak apa-apa, nanti kita kedepannya kita kembangkan ya. Oke, selanjutnya kita wawancara lagi, misalnya Bapak Aam, 56 tahun, sekarang laki-laki, misalnya rawat jalan, alamat yang sama, tanggal paparan misalnya jam 8, ini jam 42, misalnya 8.42, tanggal onset misalnya jam 12, misalnya tanggal 1. Gejalanya mual, muntah, diare misalnya kan, nasi kotak, tongseng, jus buah. Status terduga, simpan. Terus sampai semuanya terdata ya teman-teman. Misalnya Sarip ini 55 tahun, sekarang laki-laki, rawat jalan, dosa gede. Kemudian paparannya jam 8, misalnya 55, onsetnya jam 11.31 misal. Ini kan saya ngarang ya teman-teman, supaya cepat aja ya untuk tutorial pengisiannya ya. Mual, muntah, diare, sama demam, sakit kepala, kemudian nasi kotak, ayam, sambal, es teh manis, terduga, simpan. Jadi Bapak Ibu ketika di lapangan itu tidak perlu membawa kertas, cukup tablet, ponsel, jaringan internet ya. Misalnya ini tonon, misalnya jeng 45, perempuan, semu, kemudian ininya jam 9.31. Ini acak saja saya, hanya untuk tutorial saja ya. Mual, demam, sakit kepala, lemas, kotak, tongseng, air mineral. Kemudian saya kita lagi Sumarno, laki-laki. Oke, tanggal jam 8.09, jam 12. Mual, muntah, nyeri perut, sakit kepala, lemas, nyeri hati, nasi kotak, ayam goreng, sama mineral. Oke, cukup segitu dulu ya. Kita cek di analisis KLB-nya. Kita pilih
kejadiannya tadi kan Bapak Heri, kita muat analisis, ini akan otomatis berubah ya. Nah, jumlah terpapar 5, jumlah kasus 0, attack rate 0 ya. Berarti kita yang tadi kan terduga kita ubah menjadi konfirmasi aja ya. Konfirmasi. Nanti tadi itu yang sebentar. Sumarno misalnya. Terduga misalnya jadi konfirmasi. Kemudian sebentar. Ini juga bisa diedit lagi ya teman-teman. Oke, kita analisis lagi ya. Ternyata jumlah kasus ini, jumlah kasus ini ternyata muncul dari jumlah yang konfirmasi ya. Terduga itu semuanya di sini terpapar, kemudian yang konfirmasi 2. Jadi terkait 40%. Nah, ini langsung ada terkait berjenis kelamin, perempuan 1 terpapar, 1 kasus 100%. Kemudian laki-laki 4 terpapar, 1 kasus, ini ya 25%. Kelompok umur, ada kelompok umur 45 sampai 64 terpapar tadi kan yang terduga kasus 2 kasus. Ini kurva epidemiologinya ya, karena tadi saya datanya sedikit dan acak ya, itu asal-asalan gitu ya. Ini analisisnya, analisis paparan makanan minumannya. Data tertingginya itu di air mineral misalnya. Kita lihat di laporannya, kita pilih, kita cetak laporan. Kita lihat apa yang ya, ini laporannya ya. Nah, laporan singkat investigasi KLB keracunan pangan. Nah, hajatan Bapak Heri Dusun Ciberem ya, ini dibuat jam sekarang. Jumlah terpapar, jumlah kasus, attack rate keseluruhan, ringkasan gejala dominan, mual, masa inkubasi median 1 jam. Nah, ini ada keterangannya ya, minimal 2.0, maksimal 4.1. Pola epidemi kurva puncak pada jam 11 pas ya. Makanan tersangka air tertinggi air mineral dengan tadi kan yang tertinggi di sini. Nah, mana yang analisis, tertingginya ini kan air mineral. Kemudian dominan mual. Nah, ini untuk laporan singkat sekali ini udah cukup ya. Nanti kedepannya saya juga akan mengembangkan untuk download data, misalnya berbentuk Excel ya, untuk bisa dicoba di analisis menggunakan aplikasi yang lain gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang ingin memiliki website ini, silahkan hubungi email saya atau nomor WhatsApp saya yang sudah saya dilampirkan di kolom deskripsi. Jangan lupa jika kalian ingin meminta website ini ataupun ingin merequest website yang lain, jangan lupa untuk perlihatkan screenshot yang telah subscribe, telah meng-share video ini minimal ke sosial media, kemudian telah telah tulis di kolom komentar, kemudian telah like video ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan hubungi saya jika ini mungkin mau dicoba ya di Bapak Ibu sekalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.